تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat berarti Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan pujian dan juga rasa syukur kita hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, Zat yang menghidupkan dan mematikan, Zat yang maha tinggi di atas segalanya, Zat yang mengatur segala urusan makhluknya di langit lebih-lebih di bumi. Salawat dan salam kita ucapkan, kita sampaikan untuk Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Salawatullahi wassalamuhu alaih. Kaum muslimin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, di bulan yang diberkahi ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Rasulnya di atas cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh harap akan pahala dan ganjaran darinya, dan juga meninggalkan seluruh larangannya, larangan Rasulnya, dengan penuh rasa takut akan azab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan juga di atas cahaya dan petunjuk darinya. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, sering sebagian orang menganggap bahwasanya puasa Ramadan adalah sekedar kita merasakan lapar dan haus, sekedar menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, menahan diri dari rasa lapar dan haus. Ketahuilah bahwasanya hakikat kita berpuasa adalah agar kita meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala katakan, la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kita untuk berpuasa agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari anggapan tersebut, bahwasanya sebagian orang menganggap bahwasanya puasa sekedar merasakan rasa lapar dan haus. Puasa sekedar menahan diri dari pembatal-pembatalnya, sehingga nilai ketakwaan yang diharapkan tidak ada, dan nilai takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada, dan yang paling penting nilai kekhusyuan hati kita, nilai untuk memperbaiki hati kita tidak ada. Kaum muslimin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Ramadan adalah momentum di mana saat inilah kesempatan terbaik bagi kita untuk memperbaiki kembali hati kita yang telah lalai. Lalai karena kesibukan dengan urusan dunia. Lalai karena terjatuh ke dalam kubangan dosa dan maksiat. Lalai karena kita jauh dari yang namanya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat Ramadan ini merupakan kesempatan terbaik bagi kita, kesempatan emas bagi kita untuk menata kembali hati kita, memperbaiki kembali hati kita yang lalai, bahkan mungkin hati kita sudah sakit, bahkan sampai pada taraf mati. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, apabila hati kita atau keadaan kita lebih berat
kita rasakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat bagi kita untuk menjalankan rutinitas kewajiban kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Berat bagi kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat, melaksanakan puasa, membaca Al-Quran, dan seabrek kebaikan yang lainnya. Dan ternyata kita lebih ringan, lebih gampang untuk melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat. Lebih mudah terjatuh ke dalam perkara-perkara yang melalaikan. Maka ketahuilah, berarti hakikatnya hati kita sedang sakit, atau bahkan bisa saja sudah mati. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata lisan kita lebih berat untuk berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh, sulit bagi kita untuk membaca Al-Quran, apalagi untuk mentadaburinya. Kita lebih senang untuk melantunkan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu dan yang lainnya. Mata kita lebih senang untuk kita arahkan kepada pandangan-pandangan yang haram. Pendengaran kita lebih mudah untuk kita arahkan untuk mendengarkan perkara-perkara yang batil. Dan cenderung untuk mendengarkan wejangan dan nasihat yang mengajak kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita acuh tak acuh terhadapnya. Hakikatnya hati kita sedang lalai, sedang sakit, bahkan bisa jadi hati kita sudah mati. Maka kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita agar hati kita ini perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala katakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun lupa kepada mereka. Allah pun melalaikan mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau jadi termasuk orang-orang yang lalai, yang lupa kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka untuk mengetahui sejauh mana kelalaian hati kita, separah apa sakitnya hati kita, apakah hati kita masih ada harapan untuk hidup, ataukah hati kita sudah mati, maka ukur bagaimana kita terhadap amal-amal ketaatan, bagaimana kita terhadap amal-amal kebaikan, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mampu nggak kita tundukkan hati kita untuk menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang tercela yang dilarang Allah Azza wa Jalla, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata tidak, maka hakikatnya itulah hati orang-orang yang lalai. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. In solahat solaha sairu jasadi. Kalau ternyata segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh anggota badannya. Wa in fasadat fasada sairu jasadi. Kalau segumpal daging itu rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota badannya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, itu adalah hati. Hati. Hati yang lalai, hati yang sakit, hati yang mungkin sudah mati, adalah hati yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang berat menjalankan ibadah, hati yang berat menjalankan ketaatan, hati yang lebih tunduk dan lebih mudah, lebih gampang untuk terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, hati yang selalu mengajak kepada keburukan, selalu mengajak kepada ajakan syaitan yang mengajak manusia untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ini adalah momen terbaik bagi kita untuk kembali menata dan memperbaiki hati kita, mengobati hati kita dengan amal-amal ibadah. Karena pada bulan ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan yang selalu mengajak manusia kepada keburukan. Pada bulan ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya di setiap malamnya. Pada bulan ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga sehingga kebaikan-kebaikan tersebar. Dan pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka sehingga
keburukan-keburukan terminimalisir. Maka oleh sebab itu, ini merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk kembali menata hati kita yang mungkin lalai, sakit, bahkan bisa jadi sudah mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla, tahu akan tugas dan kewajibannya. Ala هذا ما أقول لكم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di antara obat terbaik bagi hati kita agar hati itu bisa hidup kembali, bisa terobati, agar tidak menjadi hati yang lalai dari kewajiban dan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Membaca Al-Quran adalah sebaik-baik obat bagi hati, sebaik-baik nutrisi bagi hati, sebaik-baik gizi bagi hati kita, agar hati ini menjadi baik, menjadi sehat, menjadi hidup, agar dia mengenal apa tugas dan kewajibannya, agar dia tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia berada di atas muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita, hati-hati kaum muslimin, agar tidak terjatuh ke dalam kelalaian, tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dapat mematikan hati mereka atau membuat hati mereka sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita agar senantiasa istiqomah dan tunduk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan husnul khatimah. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah taala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة رضوان الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.